Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita bersama. Selamat malam, sahabat Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa dalam edisi Ramadan khusus spesial buat pemirsa dalam rangka edukasi, di mana kita dalam program OST, obrolan santai terukur. Baik, izinkan saya Suarna sebagai host yang akan memandu sahabat Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Sekarang kami berada di Sekretariat Pokdar Kamtibmas Kota Bukit Tinggi yang merupakan basis dari Lentera Rakyat Official. Dan sudah hadir di studio kami ada 3 narasumber, di mana dalam malam ini kita akan mengangkat bukan isu, tapi yang benarnya adalah perintis organisasi politik lokal. Baik, terlebih dulu kan kita sapa dulu narasumber kita. Pertama itu Bapak Fauzan Hafiz, MBA Mals. Selamat malam Pak Fauzan. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fauzan Hafiz ini merupakan ketua dari Partai Umat Kota Bukit Tinggi. Nanti kan kita bahas di mana letak perintisnya. Baik, berikut Bapak Dr. Andes Rismaidi Esa. Selamat malam Pak Rismaidi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Andes Rismaidi Esa dengan latar belakang beliau sebagai birokrat, mantan anggota DPR, sekarang terdaftar terakhir ini sebelumnya adalah di partai sebelumnya. Sekarang beliau terdaftar dan masih mengabdikan diri di Partai Nasdem, Partai Nasional Demokrat dengan Surya Paloh dan Aniesnya. Berikut yang ketiga narasumber kita, tidak asing lagi, seorang tokoh di tingkat Sumatera Barat, tapi bergerak di lokal. Kita sapa dulu Bapak Herman Sofyan, Sarjana Ekonomi. Selamat malam Pak Herman Sofyan. Selamat malam, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Background beliau adalah beliau anggota DPRD Kota Bukit Tinggi dari fraksi Gerindra, di mana Gerindra adalah partai penguasa di Kota Bukit Tinggi. Baik, selamat malam Bapak-bapak narasumber. Malam ini kita akan bincang-bincang, kita akan masuk ke topik perintis organisasi politik lokal. Kita mulai dulu dari Pak Fauzan dulu ya. Nggak ada tua mudanya ya. Oke, baik. Pak Fauzan, menurut catatan redaksi kami, jarak tempuh yang Pak Fauzan lalui cukup berliku dan cukup terjal. Di mana sebelum ini warnanya biru, di mana Pak Fauzan juga mantan salah satu ketua partai yang berwarna biru itu, dan sekarang merintis lagi, yaitu dengan Partai Umat Bosutan Amin Rais. Kira-kira apa yang melatar belakangi kenapa sekarang dari biru ke hitam? Oke, silakan Pak Fauzan. Baiklah, terima kasih host dan Bapak narasumber lainnya yang hadir pada malam hari ini, juga para sahabat Lentera. Dahulu saya memang berjuang dalam Partai Amanat Nasional, tapi sekarang sudah berada pada Partai Umat, karena memang dahulu itu ada persoalan-persoalan perbedaan pandangan, sehingga ya tidak ada kecocokan dalam internal partai waktu itu, dan sekarang saya tidak berada pada partai itu lagi, dan sekarang saya berada pada Partai Umat. Dan memang Partai Umat ini partai baru yang lahir sekarang, dan pada awalnya juga dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk lolos mengikuti pemilu. Tapi alhamdulillah pada akhirnya kita bisa menjadi peserta pemilu untuk 2024, dan sebagai partai baru kita memang ya harus bekerja lebih keras dari partai-partai yang sudah ada. Karena banyak yang belum tahu dan mengenal umat, tapi umat ini juga dibidani lahirnya oleh Bapak Profesor Dr. Amin Rais MA, yang mungkin tidak asing juga bagi kita semua, para aktivis politik. Beliau adalah
sarjana politik, magisternya juga politik, doktornya juga politik, postdoktoralnya juga politik. Ya. Dan beliau ya sudah cukup lama berjuang dalam kancah politik Indonesia, dan kita berharap di daerah atau politik lokal kita juga bisa memberikan sumbangsih yang terbaik yang bisa kita lakukan terhadap Kota Bukit Tinggi. Ya. Dan kita berharap kepercayaan masyarakat diberikan kepada kita, sehingga bisa mengantarkan wakil-wakil kita nanti di DPRD Kota Bukit Tinggi. Baik. Sementara begitu ya. Baik, mungkin nanti akan kita kupas lagi nanti. Karena setahu kita, partai itu tujuannya sama. Mungkin ada afiliasi atau azasnya Islam atau apa, religius atau nasionalis. Nanti akan kita bahas ke sana. Baik. Terima kasih Pak Fauzan. Sekarang kita ke tokoh yang senior lagi. Lebih senior lagi, Bapak Dr. Rismaidi, Esa. Di mana begini Pak Rismaidi, sebelumnya Bapak berwarna hijau. Bapak yang perjuangkan di tingkat Sumatera Barat. Setelah itu ikhlas Bapak bela lagi di tingkat 2. Itu tidak mudah dalam eskalasi politik. Nah, sekarang Bapak berwarna biru. Warna biru. Dari seorang memegang tampuk ketua partai di tingkat daerah kota gitu loh. Apa kira-kira yang terjadi sampai jadi perintis begini, Pak? Bagaimanapun yang hijau yang lama pasti tidak akan lupa dengan seorang tokoh yang namanya Dr. Rismaidi Esa. Oke, silakan Pak Rismaidi. Terima kasih banyak, host. Sebenarnya saya masuk ke dunia politik waktu jadi SN. Saya melihat tokoh-tokoh politik itu rata-rata cerdas dan tokoh. Ya. Saya di ASN 29 tahun. Ya. Saya amat iri melihat tokoh-tokoh politik waktu itu di tingkat kota lokal. Ya. Yang terkenal seperti Pak Abdul Majid, ada Pak Aries, dan beberapa tokoh lainnya. Saya ingin segera mengakhiri pada syarat saya bisa mengajukan pensiun lebih awal. Saya ingin belajar supaya lebih cerdas masuk di politik. Walaupun awal-awalnya sebelum reformasi saya sudah jadi pengurus di Partai Kuning. Ya, waktu itu boleh. Setelah reformasi kan pilih salah satu. Nah, saya salah seorang ketua bidang waktu itu, kepemimpinan Pak Khairul Hamdi. Akhirnya setelah syarat memenuhi pada usia saya 51 tahun 2013. Ya. Saya ke latar belakang, saya bukan alim ulama, tapi basis saya di masjid, misalnya di agama. Sampai saya diberi gelar tuanku. Saya melihat yang cocok bagi saya itu adalah partai yang berwarna biru. Baik. Karena pada saat itu saya melihat banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh, dan itu adalah idola-idola sebelum reformasi. Partai biru adalah partai yang sangat tertindas pada saat itu oleh penguasa. Nah, dari 3 partai yang ada, partai P3 adalah partai yang sangat direspon oleh masyarakat. Saya bergabung. Saya tinggalkan status ASN pada saat itu. Saya kalau kepangkatan masih lumayan lah. Sudah bisa level kepala dinas. Orang juga pada mengajukan pensiun dini. Mungkin baru saya Bukit Tinggi yang mengajukan pensiun di pangkat 4B mengajukan pensiun dini. Saya bilang orang nekat, saya maju. Dan alhamdulillah pada saat saya maju ternyata di Partai Biru terjadi perseteruan di tingkat pusat. Partai hijau. Baru saya itu baru DCS. Baik. Baru DCS terjadi perseteruan tingkat nasional, Pak. Tidak salah itu antara Bung Romi dan John Farid. Perseteru, orang seteru terus. Tapi saya udah terlanjur pensiun nih. Udah terlanjur pensiun. Namanya hakim perseteru. Saya ikuti aja. Alhamdulillah Allah mengizinkan. Suara cukup bersama Pak Fauzan, Pak Herman. Saya duduk di DPRD mewakili dapil. Pada saat itu, saya bekerja. Saya biasanya tidak mau setengah-setengah. Hidup adalah pilihan. Saya memilih pensiun dini di ASN karena saya ingin belajar lebih cerdas di partai. Alhamdulillah berkat seriusan, nggak nyampe 2 tahun. Saya diberi amanah ketua fraksi pada bulan-bulan pertama. Saya diberi amanah sebagai ketua P3 Kota Bukit Tinggi. Pada saat itu saya diberi amanah, saya bekerja maksimal. Saya bekerja maksimal. Terjadi lagi perseteruan di partai saya.
perseteruan lagi. Pada saat itu, Bung, ini guru saya walaupun dalam umur dah adik saya Martias Tanjung. Ya. Berpihak pada itu pada Romi. Baik. Romo Huzi. Ya. Katanya ini adalah partai yang direkrut saya sebagai wakil ketua di provinsi. Baik. Saya sempat menangani pilkada seluruh Sumatera Barat yang OKK-nya itu saya pada saat itu. Waktu saya berbagai tekanan, saya sangat hobi itu tantangan itu. Ya. Kalau itu di Romi, kalian akan dipecat semuanya sebagai anggota DPRD. Apa yang dipecat sebagai petik-petik di pegawai itu saya dipecat sudah siap. Iya. Saya berjuang maksimal. Pimpin partai sampai 6 tahun. 6 tahun. Okay. Sampai 6 tahun, diperpanjang setahun karena pilkada 2020 kemarin. Diperpanjang jadi 6 tahun masa jabatan. Terjadi muscap. Muscap semua seluruh suara untuk saya. 3 kecamatan suruh untuk saya. Suara onderbo partai. DPP-nya namanya Senok Pemuda Ka'bahnya untuk saya. Suara seluruh 5 suara yang sah. 5-0. Jadi kandidat lain ada kandidat Dedi Patria, ada kandidat Irman. Tapi mereka 0-0. Oke, baik. 0-0. Rapat formatur di hotel itu, hotel apa namanya yang di Korba? Pesako. Bukan yang di Korba. Cempaka. Rapat formatur tingkat Sumatera Barat. Sana. Seluruh mengesahkan saya terpilih jadi ketua. Sebagai ketua. Saya biasanya lapor sama anak dan keluarga dulu apapun hasilnya. Belum sama teman-teman. Saya ditegur sama anak saya. Namanya Muhammad Rehan. Alumni UI. Papa sudah nyiapkan kader yang lebih muda. Kenapa Papa ngambil lagi partai? Oh ya, kalau gitu ya. Makasih sudah diingatkan. Akhirnya kemenangan saya sama Muscap saya serahkan pada sekretaris saya periode sebelumnya, yaitu saudara Dedi Patria. Pada saat itu Allah berkata lain, saya ingin lebih banyak di Jakarta sama anak-anak. Tapi Jakarta saya sakit. Sakitnya bukan sakit jantung. Sakitnya karena ingin coba-coba jalan darat. Sampai di Jambi, patah tulang. Karena masuk dirawat di rumah sakit, ternyata memang di dunia ini hanya sandiwara. Kebersamaan itu pada saat mereka butuh dengan kita. Saya hampir tidak bisa berjalan, tapi saya bina selama ini bagaimana kepedulian, kebersamaan dalam organisasi dengan tidak terjadi. Saya ambil kesimpulan, berarti saya gagal memimpin partai politik selama 6 tahun. Kalau hanya untuk mencari kedudukan, saya bertahan di pemerintah daerah minimal saya eselon 2 pensiun. Pangkat maksimal saya dapat. Tapi kalau saya prinsip berarti partai ini bukan partai ulama lagi, bukan partai tokoh lagi, bukan partai perjuang, partai yang rakus dengan kekuasaan. Akhirnya saya pindah ke partai yang menurut saya yang cukup jadi idola saya, itu partai yang dipimpin oleh Surya Paloh, yaitu ke Nasdem. Baik, sangat panjang. Pemirsa Lentera Rakyat Official, mulai ada riakan-riakan, bukan riakan, mulai ombak-ombak yang tinggi 5 meter. Nanti akan kita bahas pada sesi kedua. Kita dulu ke Pak Herman Sofyan. Pemirsa Lentera Rakyat Official, kalau sosok seorang Herman Sofyan ini agak berbeda. Beliau menurut catatan redaksi yang kami dapat, beliau juga tokoh yang memperjuangkan Gerindra baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Artinya sosialisasi. Satu. Yang kedua, yang dapat dari redaksi Himpun, Bapak Herman Sofyan ini sekarang saat ini anggota DPR, anggota biasa saja dari fraksi Gerindra. Sebelumnya beliau adalah sebagai Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi periode 2020-2025. Akan tetapi beliau berkesempatan hadir, kita ingin tahu apa sebenarnya jadi perintis. Nanti kita tanya dulu ke beliau. Baik, Pak Herman Sofyan. Kalau naik mungkin terengah-engah. Tapi kalau turun bisa kita angsur. Tapi kalau diturunkan itu tergantung kaki apakah mendarat dengan kaki yang baik, terduduk atau bagaimana.
Dan kami lihat juga redaksi Ngumpul, loyalitas Pak Herman benar-benar sangat loyal. Sesuai dengan baju kaos yang masih Pak Herman pakai, masih warna Gerindra. Ini mungkin apakah kecintaan atau bagaimana? Oke, silakan Pak Herman. Malam Host, makasih kesempatannya diberikan Host. Ya. Rekan-rekan, kita udah kawan lama, satu perjuangan, satu sama lain kita nih mantan anggota Dewan. Kebetulan saya saat ini masih diberikan amanah sebagai anggota Dewan. Begini Host, perjalanan di politik sebetulnya saya ini terbawa arus. Ya. Karena dari turunan dan dari orang tua saya memang pendiri Partai Golkar di Kota Bukit Tinggi. Baik. Dan ya, beliau adalah almarhum Haji Sofyan Saidan. Ya. Yang kebetulan 3 periode di Golkar dan terakhir jabatan beliau Ketua DPRD Kabupaten Agam. Ya. Jadi secara nggak sengaja karena saya diajarkan dari orang tua itu adalah berorganisasi, beradaptasi kepada kepentingan masyarakat. Baik. Kita selalu memenuhi keinginan-keinginan dalam bentuk sosial. Ya. Sekarang posisi saya mulai dari partai politik tahun 86, saya sudah di Golkar sampai 2008. Jabatan terakhir di Golkar adalah Wakil Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya dengan adanya Bapak Prabowo, karena kebetulan masih sejajar dengan keinginan-keinginan saya dalam bentuk budaya, saya adalah diamanahkan sebagai Ketua Kombil Satria Muda Indonesia, dan kebetulan beliau adalah yang memiliki dan beliau lah mempunyai kewenangan Satria Muda Indonesia. Bapak Prabowo adalah berpangkat mayor, mendirikan Satria Muda Indonesia. Setelah beliau keluar dari Golkar mendirikan partai, 2008 saya juga pindah ke Partai Gerindra. Ya, 2008 ya. 2008. Baik. 2008 mengakar daripada anjuran dan harapan dari kakak kita, saudara kita, yang kebetulan beliau adalah sama perjalanan di militer dengan Bapak Prabowo. Ya, jadi berangkat dari sana beliau juga salah seorang pendiri Partai Gerindra. Makanya saya diamanahkan oleh beliau untuk membesarkan Partai Gerindra. Makanya kita Kota Bukit Tinggi agak beda dengan kota kabupaten lain di Partai Gerindra karena secara kultur dan secara kemasyarakatan di Sumatera Barat, Bukit Tinggi adalah basis Bapak Prabowo. Dengan Bapak Prabowo mendirikan partai, makanya alhamdulillah 9 kota kabupaten berbendera menghidupkan DPC ke Kota Bukit Tinggi. Ya. Sepanjang perjalanan saya di Gerindra, panjang pengabdian dari 2009 sebagai aktif di Partai Gerindra, karena kebetulan kita kondisikan adik saya sendiri, Ismunandi Sofyan sebagai Ketua DPC, yang mendapatkan mandat dari DPP. Dari 2009 saya tidak ikut karena waktu itu komposisi dalam transisi dari Golkar ke Gerindra. Baik. Di Gerindra baru maju 2014. Alhamdulillah dari Gerindra kita mendapatkan kursi 3. Ya, sebagai tugas tanggung jawab kita adalah di Pilpres 2 kali sebagai ketua pemenangan Prabowo Hatta dan Prabowo Sandi. Posisi saya. Alhamdulillah sebagai kota Bukit Tinggi sebagai pemenang dari Bapak Prabowo, basis Bapak Prabowo sampai sekarang masih dominan lah, kalau secara pribadi. Secara politis mungkin dengan adanya gonjang-ganjing sedikit dalam Partai Gerindra, seperti saya diberhentikan tanpa sebab musabab, tanpa ada kesalahan, tanpa ada pemanggilan. Ini mengakibatkan Partai Gerindra agak gonjang-ganjing di Sumatera Barat. Karena bukan saya saja di Sumatera Barat yang mendapatkan hal begini. Ada kawan-kawan dari Partai Gerindra yang dilengsarkan. Sungguh sayang perjuangan kita yang kita anggap sudah membuahai hasil, sekarang anjlok. Dan ini mohon kepada
nantinya pada Partai Gerindra saat ini karena masih Partai Gerindra supaya tetap eksis, tetap membesarkan partai. Baik. Nah, demikianlah perjalanan saya di Partai Gerindra sampai saat ini. Sampai saat ini. Sampai Oke, baik. Berarti sekarang tidak lagi ketua DPRD. Tidak. Jadi DPRD, anggota DPRD biasa anggota di Komisi DPR, 2. Di Komisi 2. Baik. Nanti akan kita gali di sesi keduanya. Oke, sementara terima kasih Pak Herman Sofyan. Sedikit saja kepada Pak Fauzan Nafis. Bagaimanapun Partai Umat adalah saat ini masih di luar parlemen. Di luar baru akan masuk start. Hampir ada nggak kemiripan antara yang lama dengan yang saat ini? Apakah ada semacam kekecewaan atau perbedaan atau lagi tidak kecocokan? Sedikit saja. Diawali memang dengan ketidakcocokan sebagaimana tadi dengan Pak Tuan Desrem Maidi, tuanku, itu saya terpilih sebagai ketua PAN dan dipaksakan untuk menerima sekretaris yang tidak disetujui dan didukung oleh kawan lainnya. Saya dipaksakan dan terjadi masalah. Malah sekarang juga yang disuruh saya menerima sebagai sekretaris waktu itu sudah sidang pengadilan, sudah ada kasus penyelewengan dana. Itu yang tidak kita terima dan teman-teman terima waktu itu. Dan karena saya tidak setuju itu, akhirnya saya berhentikan dari partai. Didepak ya. Padahal saya juga sudah gugat ke Mahkamah Partai, saya menang di Mahkamah Partai. Tapi KPU tetap tidak menerima, dan saya menggugat KPU ke Pengadilan Negeri, itu saya juga menang. KPU-nya dan partai waktu itu kasasi sampai Mahkamah Agung, kasasinya ditolak, berarti ya saya menang lagi. Tetapi bukannya SK-nya itu diberikan kepada saya, malah saya yang diberhentikan dari partai. Dan sampai sekarang itu kewajiban yang harus diberikan oleh Partai Amanat Nasional itu kepada saya, itu uang duansom, itu belum dibayarkan sampai sekarang. Belum dibayarkan sampai sekarang. Padahal itu sudah menjadi keputusan Mahkamah Agung. Artinya Partai Amanat Nasional tidak menghargai. Dan juga Ketua KPU pada saat itu diberikan sanksi karena telah memberikan silon ini ke orang yang belum berhak waktu itu diberhentikan sebagai ketua KPU. Baik. Tapi ya karena memang bukan saja Partai Umat Partai Baru, tapi memang demokrasi Indonesia ini walaupun sudah lebih 70 tahun, tapi mungkin masih belum dewasa, masih belum matang juga. Sehingga ya akhirnya kita dirugikan, dan kita berharap ke depan sistem kita ini memang harus dipertegas, diperkuat. Ada hal yang rasanya kurang tepat, itu memang harus diganti. Dan kita sekarang juga mendengar gonjang-ganjing adanya sistem terbuka dan tertutup. Dan Ketua KPU juga sempat mengeluarkan statement seperti ini, dan akhirnya Ketua KPU pusat itu juga diberikan sanksi keras oleh DKPP. Nah, jadi memang banyak yang harus kita perbaiki dalam berdemokrasi dan berpolitik di Indonesia ini. Baik, kita koma dulu ya. Keterbatasan waktu, kita koma dulu, nanti kan masuk ke season 2. Baik, sahabat Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada, sedikit mulai kita kupas satu persatu. Saya melihat dari data redaksi kami tidak ada yang datar. Semuanya pada ada titik-titik yang krusial dan rawan nantinya akan kita bahas. Namun yakinlah dalam forum ini, diskusi ini tidak akan mengejudge. Yang penting, yang pasti kami memberikan edukasi. Kami yang menyampaikan, silakan Anda yang mengimplementasikan dengan Anda mengartikan juga. Baik. Sementara kita akan kembali lagi nanti pada season kedua. Kita biarkan satu ini yang lewat.
Ya baik, kembali lagi bersama saya Suanal sebagai host yang akan memandu diskusi malam ini pada sesi kedua. Oke, saya harap ini dalam edisi Ramadan ini mulai kita tingkatkan intensitas dari diskusi dan kualitas dari diskusi kita. Karena tahun politik adalah 2024, akan tetapi gonjang-ganjing riak-riakannya terasa lebih besar di 2023 ini. Baik, kita kembali kepada narasumber. Kalau tadi Pak Fauzan yang pertama tadi, sekarang saya kembalikan lagi kepada kita bicara di dalam DPR dulu, di dalam legislatif dulu. Oke, kepada Pak Herman, tadi banyak ada seperti yang menarik kami dan juga sesuai dengan data kami, diberhentikan sebagai ketua. Jadi otomatisasi berarti Pak ya? Ya. Ketua partai otomatis berhenti jadi ketua DPR. Padahal dalam regulasi sebenarnya adalah ketua DPR Pak ya? Nah, ingin kami tanya lagi, kita bahas lagi. Apa poin yang menyebabkan diberhentikan? Apakah melanggar ADRT partai? Atau ada suatu masalah etika atau etis itu bagaimana? Tentu Pak Herman yang lebih tahu. Oke, silakan Pak Herman. Ya, makasih Yos. Sebetulnya ini adalah masalah kepartaian. Ya, masalah kepartaian. Ya, kepartaian khusus partai yang saya miliki, yaitu Partai Gerindra, memang agak beda dengan partai lain. Oke, baik. Partai lain itu ada Musda, Munas, Muscap. Ya. Kalau kita muncul dari atas, jadi Oh. partai komando. Partai komando, oke. Nah, partai komando. Namun di sisi lain, yang kita sayangkan sebab musabab tidak jelas. Ya. Ini sudah ada ketetapan dari pusat. Makanya secara pribadi untuk memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang berbuat baik di partai maupun di masyarakat, kita mengadakan gugatan. Oke. Mengajukan ke Mahkamah Partai, tidak digubris. Kita langsung mengajukan gugatan kepada PT UN Sumatera Barat. Ya. Alhamdulillah dimenangkan. Di samping itu setelah dimenang, Gubernur, karena ini proses pemberhentian melalui SK Gubernur, sebelumnya berdasarkan dengan surat keputusan DPP Partai Gerindra, dan Gubernur naik banding melalui Pengadilan Tinggi Medan. Alhamdulillah masih kemenangan di tangan saya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kebenaran itu akan berdiri. Ya, baik. Kita sudah memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kita tidak berbuat sesuatu hal yang menyalahkan aturan partai. Oke. Sebetulnya ini internal partai dan tidak bisa saya ungkapkan lebih lanjut. Ya, baik. Namun kita melihat kepada perbuatan, pengabdian, dan loyalitas kita selama ini terabaikan. Oke. Karena mungkin di sisi lain ya ada masukan-masukan negatif, positif, tidak disinkronkan dan akhirnya fitnah. Ya. Yang kita sayangkan, kenapa partai sebesar itu menerima sepihak? Oke, baik. Kita sayangkan sekali itu. Oke, baik. Kalau kita ambil satu benang merah saja, kita letak benang merah. Jadi Pak Herman sekarang dengan direposisikan seperti ini dikarenakan fitnah atau karena melanggar dari organisasi? Ya, alhamdulillah sepanjang panjang kita dalam wadah suatu partai tentu kita mengecu kepada ADART. Ya, oke. Alhamdulillah saya tidak pernah menyalahi aturan partai. Tidak pernah menyalahi aturan partai. Secara pengabdian kita sudah melihatkan bahwa dengan loyalitas kita kepada Bapak Prabowo dari 2008 sampai 2014 lokasi posisi kantor di tempat kita. Ya, oh, oke. Tidak ada pembayaran, tidak ada sewa, tidak ada kontrak. Ya, itu demi loyalitas. Demi loyalitas. Loyalitas, oke. Baik, kita koma dulu Pak. Loyalitas yang tidak terbayarkan dengan tuntas. Ya. Terbayarkan konotasi bukan uang. Bukan uang Pak ya, karena pengabdian. Baik, kita kunci di situ sebentar dulu Pak. Oke, kita ke Pak Rismaidi. Yang menarik Pak, Bapak adalah pemenang suara mutlak. Kalau mutlak jatuhnya Pak ya. Iya. Mutlak Mekanisme.
Suara mutlak poinnya 20305 lah mutlak ya. Suara sah 5, suara yang punya hak 5. Saya 5. 5. Saya 5. Oke, baik. Tapi di situ tuh balik kita dengan kepedulian dan kebersamaan tadi yang tertarik saya. Seketika Pak Rismaidi itu memenangkan, tampuk kekuasaan partai itu tingkat kota ini dari tangan Bapak serahkan. Taruhlah Bapak serahkan dulu, Pak ya. Ya, saya formatur. Formatur. Saya formatur. Baik. Diserahkan, akan tetapi di situ kita mencatat tidak adanya kepedulian dan rasa kebersamaan itu dalam konotasi konteks seperti apa? Silakan Pak Rismaidi. Jadi setelah saya menang, saya sebagai formatur, ada formatur itu ada 5 pula formatur itu. Yeah. Formatur. Sidang pertama itu saya kan formatur setuju semua. Iya, iya. Tapi setelah selesai saya ditegur oleh anak saya sebut tadi keluarga lah, itu jangan lanjutkan alih generasi lah pada yang muda. Baik. Akhirnya pada sidang formatur saya nyatakan saya nggak usah, saya cukup sebagai pembina saja di partai, ketua dewan penasehat, ya semua sampai sidang formatur dengan DPP. Saya meyakinkan saya untuk menyerahkan pada kader saya, yang nama sekretaris pada saat itu. Nah beliau juga nyatakan minta kesempatan. Jadi saya udah berangkat Jakarta, sidang formatur udah selesai. Sidang formatur sudah selesai di Jakarta, saya revisi itu formatur SK kan saya ke Jakarta, saya revisi. Dalam perjalanan saya ingin senang-senang lagi, ingin hidup dengan keluarga lagi di Jakarta kan, ingin rehab rumah di Jakarta, ingin persiapan mantu, saya tinggal punya rumah di Depok gitu kan. Dalam perjalanan karena saya udah happy, saya jalan darat. Udah bosan naik pesawat gitu, ya namanya di musibah di Jambi saya ternyata patah pinggang, ruas 4 dan ruas 5. Saya dirawat di sana, rawat beberapa minggu. Setelah itu pulang, saya pakai kursi roda pulang, sudah pakai kursi roda pulang. Sampai di rumah, SK itu masih dalam proses. Saya mengusulkan itu ya, bukan saya. Saya yakinkan DPP. Ternyata selama ini 6 tahun saya ketua partai, istilahnya kurang perlu aja anggota kader saya kondisikan. Kita tengok. Perlu aja anggota saya suruh tengok ramai-ramai, nggak ada uang partai, kita tengok. Seminggu udah minggu, pimpinan-pimpinan partai dari Pak Haryadi, saya salut sama Pak Haryadi. Juga memandu saya kemana berobat, pimpinan-pimpinan partai Sumatera Barat pada ke rumah semua. Ternyata yang sangat saya perhatikan, yang sangat saya cintai dan sangat saya siapkan untuk mengenai saya, setelah saya SK belum turun, seperti cuek aja, rasain lu surah itu. Bukan dalam perkataan, dengan sikap. Waktu penyerahan SK, saya kan formatur bersama DPW di Hotel Pusako. Saya tidak dianggap apa-apa. Saya tongkat itu penyerahan SK pidato sebagai formatur. Ditinggalkan saya naik tangga. Kalau ini saya gagal menyiapkan kader yang peduli, yang baik, yang Islami, apalagi yang Islami. Ini bukan kader Islam ini, Pak. Ini saya lihat ini bukan partai Islam, saya gagal. Saya kirimlah surat pada ketua Pak Suharto Manoarfa. Ada Pak Haryadi. Pak Haryadi kaget. Kok gitu Tuanku? Ya, saya ingin istirahat di P3. Saya masuk P3 mengorbankan karir ASN saya 7 tahun sebelum pensiun karena saya ingin menyiapkan orang-orang yang lebih bijak. Ternyata orang-orang yang haus kekuasaan, kalau generasi muda saya kecewa. Yang muda, kalau yang tua haus kekuasaan itu mah produk orde baru. Tapi kalau yang muda-muda haus kekuasaan, ambisi, kalau asal saya dapat yang tua dan jas murah itu, saya tinggal kalah. Bukan saya kalah. Saya pemenang mutlak. Akhirnya, artinya saya pun bergabung sama itu partainya Pak Surya Paloh. Tidak target jadi caleg atau bagaimana partai yang santun, salah satunya, sebenarnya partai-partai Pak Fauzan, partai Pak, bagaimana kalau untuk menyamai saya tahu usia saya tidak muda, sudah artinya sudah masuk ke kepala usia untuk bisa, tapi saya bagaimana memberi semangat, bagaimana bergaul dengan orang-orang yang santun seperti beliau, saya ingat seperti Pak. Tapi kalau saya rasanya saya yang gagal. Saya yang gagal, akhirnya juga Pak Wakil Gubernur Jawa Tengah yang kandidat untuk ketua umum dulu Pak Tat Yasin,
kecewa sama saya. Apa yang terjadi? Kok dia panggil Buya sama kok Buya mundur. Saya gagal menyiapkan kader-kader yang Islami di partai Islam. Sesatunya partai yang berdasarkan Islam di Indonesia sampai saat ini hanyalah partai saya dulu. Tapi sikap dan perilakunya jauh dari Islam. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Rismedi. Ada di situ tuh semacam sindrom dan hausnya suatu kekuasaan. Tidak berdasarkan dari nilai-nilai Islam. Partai yang berazaskan Islam. Ya. Bukan sikap orang Islam. Oke, yang baik. didirikan oleh ulama. Ya. Ya, sekarang nggak ada ulama itu. Apalagi di tingkat politik lokal nggak ada ulama di partai yang saya tinggalkan. Oke. Coba harus cari ulama yang dari partai yang saya tinggalkan. Tidak ada. Tidak ada lagi. Di Partai Umat ada. Di partainya Kanda Herman Sufyan ada. Ada. Di Partai Islam nggak ada ulama kok. Ya, oke. Di Partai Islam tidak ada ulama. Baik. Baik. Sedikit konteks yang berbeda antara dari Pak Rismedi dengan ada yang dimunculkan, ada yang ditemukan oleh Pak Herman Sufyan, sedikit konteks berbeda. Cuma agak erat kaitannya dengan Pak Fauzan yang dari Partai Umat, dari masa lalu dan sekarang after before-nya, Pak. Kita tidak melihat dari suatu kenaifan, akan tetapi mungkin ini lebih mengarah kepada personal, bukan kepada intinya. Bergerak secara sistem pun kita merasa sistem itu belum sempurna. Apakah sempurna untuk mencari keadilan atau bagaimana nanti kan kita kupas. Di Pak Fauzan dulu. Dengan adanya sekarang sudah dimenangkan di tingkat kasasi dan harus ada uang som namanya. Uang som dan itu tidak uang paksa tidak dibayarkan. Nah, sekarang kira-kira Pak mau dibawa kemana ini politik ini kalau udah begini? Politik yang mengatur negarawan atau hepeng yang mengatur negarawan? Kada ada dua opsi. Silakan Pak Fauzan. Kalau kita melihat, sebenarnya saya sampaikan tadi, memang sistem kita ini di Indonesia masih sangat jauh dari sempurna. Ya. Karena ya walaupun sudah 78 tahun kita merdeka, ya tahun ini 78 tahun lah kita merdeka. Kita melihat masih maju mundur. Ya. Tadi saya juga sudah sampaikan, katanya terbuka terus tertutup lagi. Dan sampai sekarang kita juga masih kesulitan mencari bacalek atau caleg nantinya, karena masih banyak yang yakin kalau sistemnya akan tertutup. Ya. Padahal tadi saya juga sudah sampaikan, Ketua KPU RI diberikan peringatan keras oleh DKPP karena menyatakan sikap seperti ini dan itu menimbulkan gonjang-ganjing yang sangat luar biasa di tingkat masyarakat. Dan saya sendiri, walaupun saya sebagai seorang pengurus partai yang notabene itu akan bisa jadi nomor 1 di dapil saya, tapi saya tidak menyetujui ini. Kalau ini sistemnya tertutup, tentu ya mungkin kita saja yang semangat, tapi caleg-caleg yang lain nggak semangat, tentu kan kita kesulitan juga. Dan ini setback mundur sekali. Dan juga kalau ada persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan partai politik, itu seakan-akan hukum dikesampingkan. Politik yang jadi panglima. Tadi kita juga mendengar, saya mengalami bagaimana saya menang secara hukum, secara sistem peradilan yang ada, tapi tidak ada yang diberikan kepada saya. Nah, saya juga tadi, kita semua mendengar tadi, Inyak Tuanku itu sudah menang, tapi tiba-tiba berubah juga. Itu kan luar biasa. Dengan Angku Herman juga jadi ketua DPRD tanpa ada kesalahan, tanpa ada, cuman karena pengen dirubah saja. Memang partai yang mempunyai hak untuk mengganti, tapi harus ada dasarnya. Kalau tanpa ada dasar, kan kacau itu. Dan kita juga melihat secara nasional banyak sistem kita yang memang masih aneh, apalagi akhir-akhir ini jadi keributan antara Menko Polkam dengan Menkeu, dengan PPATK, dengan DPR RI Komisi 3. Itu Ketua Komisi 3 ketika diminta oleh Menko Polkam untuk segera mensahkan undang-undang perampasan aset itu, Ketua Komisi 3 dengan lantang menyatakan ya kalau mau lobby ya lobby ketum kami. Apakah ketum ini yang jadi raja di zaman demokrasi kita sekarang ini? Dan saya
sangat tidak setuju dengan ini. Walaupun kita di tingkat paling bawah perwakilan rakyat, tapi kita tidak menyetujui sikap-sikap seperti itu. Ketua-ketua umum partai itu bukan raja, itu ada perwakilan. Dan memang mungkin suatu waktu ya kalau negara yang sudah maju kita lihat seperti Amerika itu tidak ada ketua partai, itu cuma ada delegasi-delegasi. Dan kita sekarang ketua partai walaupun tidak berada di DPR atau tidak berada di parlemen, tapi sangat menentukan dan malah sebebas mungkin mereka melakukan hal-hal yang mungkin tidak konstitusional dan merugikan masyarakat banyak. Kita semua berjuang. Tadi Bu Herman juga mengatakan, ya saya juga tahu persis karena saya sehari-hari sering lewat di depan situ. Kantor Gerindra itu di rumah beliau, propertinya beliau. Dan saya juga dulu pernah ditawarkan untuk masuk Gerindra, tapi kebetulan saya waktu itu sudah ada di partai saya yang lama, ya saya tidak ikut. Nah, kita tahu persis. Tapi tiba-tiba tanpa ada dasar-dasar diganti seperti itu, bukan saja beliau yang dirugikan, tapi seluruh masyarakat yang memilih beliau dirugikan, warga Bukit Tinggi dirugikan, negara ini juga akan dirugikan. Kalau hal seperti ini kita biarkan, seperti yang berlaku kepada Guerman, kepada Nyek Tuanku, kepada saya, bagaimana nanti ke depannya? Bagaimana masyarakat yakin akan adanya fungsi partai-partai politik ini? Perwakilan rakyat ini sekarang kita sudah mendengar masyarakat bubarkan parlemen. Kan ini mundur jauh sekali ke belakang. Betul. Apakah kita mau menjadi bangsa yang berjalan mundur atau bangsa yang berjalan ke depan ya tanpa melupakan sejarah masa lalu? Nah, tapi sedikit, apakah dengan kejadian yang di tingkat lokal ini semacam tidak terakomodir di tingkat 2 apalagi di tingkat pusat? Apakah tidak ada kepedulian? Jelas seperti kita lihat, seperti Pak Fauzan sendiri, di tingkat kasasi sudah dibenangkan, harus membayar uang som. Itu tidak dieksekusi dan tidak terlaksana. Bukan konotasinya kita mengharapkan uang itu, tapi hukum itu berlaku. Hukum itu berlaku. Hukum itu efektif. Jadi ketika kita ajukan permohonan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri Padang, karena waktu itu sidangnya di Padang dan lokus itunya juga di Padang, DPW Partai Amanat Nasional ini, pengadilan meminta saya mengajukan sita jaminan untuk pemaksaan, dan kita sama-sama tahu partai ini kan asetnya mungkin ya tidak ada seperti tadi Gerindra berapa lama ini di rumahnya. 24 tahun. Berapa tahun, berapa periode itu. Dan di Partai Amanat Nasional, partai saya yang lama itu juga itu tidak ada aset partai. Nah, itu yang jadikan alasan untuk tidak bisa kita ajukan eksekusi. Jadi hukum kita memang hukum yang tidak efektif. Baik. Hukum yang tidak efektif ya. Baik. Sekarang saya ke Engku Herman. Di situ dikatakan adalah hukum yang tidak efektif. Apa kira-kira bisa ditarik korelasinya dengan permasalahan, bukan permasalahan ini ya, dengan penderitaan Pak Herman sekarang? Apa juga berlaku sama terhadap yang di Pak Fauzan tadi? Atau internal yang bermasalah, yang mempunyai problem, merimbas kepada eksternal? Intinya seperti apa Pak Herman? Begini host, pasti berimbas. Walaupun di dalam permasalahan internal, karena kewajaran dan kepatasan tidak ada, otomatis masyarakat menilai. Masyarakat menilai tentu objektif. Makanya sungguh saya sayangkan partai yang sudah dari nol saya besarkan. Dari Bapak Prabowo itu mayor, kita harumkan namanya di Sumatera. Dari mayor, Pak Prabowo dari mayor? Dari mayor. Baik. Kita harumkan nama beliau di Sumatera Barat. Dalam bentuk budaya, yaitu pencak silat Satria Muda Indonesia. Di waktu beliau di Golkar, kita di Golkar. Di waktu beliau mendirikan partai, kita ikut partai beliau yang terbaru, yaitu Gerindra. Yang amat kita sayangkan, petinggi-petinggi partai yang tidak memantau bahwa laporan-laporan sepihak tentu ini konspirasi. Tidak bisa kita pungkiri. Baik. Konspirasinya kalau ini sebetulnya dipikirkan ini akan berefek kepada partai, ini tidak akan terjadi. Sekarang saya yang dizolimi, ya otomatis masyarakat
yang sudah mengetahui sepak terjang saya, walaupun saya tidak mencuat di permukaan, saya tidak ketua DPC, hanya mendampingi adik saya sebagai wakil ketua DPC. Tapi kiprah, perbuatan, tindakan, loyalitas, sampai masa, sampai sarana prasarana itu saya. Nah, pengabdian kita itu tidak membuahi, berimbang lah kepada apa yang telah kita buat dan apa yang diberikan partai kepada kita. Ini kita lihat kepada secara kasarnya kita bisa bilang etika, sopan santun. Partai ini sebetulnya kan rekrutmen, mencari massa, dan hal-hal bibit daripada partai ini tentu kader. Kok kader inti, kader yang berbuat, kader yang telah melihatkan dedikasinya, dengan begitu aja dibuang. Ini sayang nih. Akibatnya saya sendiri juga menerima hantapan dari masyarakat. Baik. Kecewa. Baik. Sedikit Pak Herman. Siap. Ini tahun politik 223. 224 adalah pertempurannya. Sedikit saja saya minta. Dengan kondisi sekarang pasti berimbas kepada konstituen yang dibagi untuk Pak Herman sendiri. Sedikit saya tanya, apakah Pak Herman masih di paruh yang sama untuk 2024? Sedikit saja. Begini, saya memang sudah beberapa kali dipanggil, baik melalui DPC maupun DPD. Secara pribadi saya mengungkapkan saya tidak akan maju. Tidak akan maju lagi? Tidak akan maju. Untuk kontestasi 2024? Tidak akan maju dalam tanda kutip. Tidak akan maju dalam tanda kutip. Kita koma dulu. Tidak akan maju dalam tanda kutip. Sedikit saja. Sekarang ke Pak Arismedi. Saya dengar kemarin di kota maju lagi dengan partai yang besutan Surya Paloh. Sekarang setelah itu timbul lagi, muncul lagi akan maju ke provinsi. Terakhir saya dengar tidak lagi ke provinsi. Apakah untuk 2024 ke wali kota? Silakan sedikit saja. Makasih banyak, Os. Saya tetap kader Nasdem saat ini. Baik. Saya ingin menyumbangkan yang terbaik untuk Nasdem. Dan saya ingin berbuat yang lebih besar untuk Nasdem di Kota Bukit Tinggi. Yang lebih besar. Saya kemungkinan tidak maju pileg. Tapi maju pilwako. Saya tidak nyebut itu. Maju pilwako kita dukung. Sedikit. Tanda kutip sama kita. Tanda kutip. Baik, ini akan terjadi koalisi ini. Baik, sedikit Bapak Bozan. Saya yakin dan percaya tidak akan balik ke yang lama. Karena Anda sendiri adalah sekarang menjabat sebagai ketua partai. Tentu akan loyal. Hasil dari tim redaksi kami melihat angket yang tertinggi sekarang dalam apakah abal-abal apa itu silakan saja itu kita lihat animo masyarakat ada kecenderungan Fauzan Nafis adalah rating tertinggi untuk suksesi pilkada 2024 Kota Bukit Tinggi. Sedikit saja. Bisa saja itu mungkin dari pendukung saya yang membuat atau memang itu kenyataannya sebenarnya kita tidak tahu persis. Tapi kalau sekarang kita waktunya memang mempersiapkan untuk pileg dulu. Dan kita Partai Umat ini kan partai baru. Untuk dapat kursi ini sesuatu yang tantangan yang sangat besar sekali. Tapi kita akan berjuang. Kalau seandainya memang memungkinkan, ya kita akan buat lebih besar. Koalisi kita. Jadi saya termasuk orang yang tidak ambisius, merebut sesuatu. Tapi saya sama dengan Angku Irman tadi, saya atlet, saya olahragawan, sama juga dengan host juga. Dan saya orangnya sangat kompetitif sekali dan saya tidak pernah takut berhadapan dengan siapa saja. Walaupun saya punya kekuatan atau tidak punya kekuatan ya kita akan maju. Tapi kita tetap mempunyai akal sehat untuk berjuang. Berarti Fauzan Nafis Ketua Partai Umat tidak tanda kutip untuk pilkada 2024. Kita akan berjuang untuk itu. Tidak tanda kutip ya? Tidak tanda kutip. Baik. Pemirsa, Lentera Rakyat Official. Muncul geliat-geliat yang ada, muncul tusukan-tusukan yang ada untuk melangkah yang lebih besar. Besarnya itu apakah provinsi, apakah untuk pilkada Kota Bukit Tinggi yang hangatnya 2.500 km. Kita lihat sejenak. Kita akan masuk nanti sesi ketiga.
kita biarkan yang satu ini lewat dulu. Siap. Kembali lagi bersama saya Suwarno dalam Lentera Rakyat Official, obrolan santai terukur. Kita masuk pada sesi ketiga, di mana sesi ketiga ini kelanjutan dari sesi kedua, ya akan lebih berwarna. Yang akan ada pesan-pesan, ada di sini adalah ada kadernya Pak Amin Rais, ada kadernya juga Bapak Surya Paloh, dan ada juga kader untuk Sang Jenderal Prabowo Subianto. Ini pesan dari kota kecil untuk para punggawa politik nasional. Oke, kan kita bahas lanjutnya. Oke, kembali lagi kepada Pak Arismedi. Sebenarnya yang terjadi itu adalah baik di sistem maupun di perilaku di personalnya. Sehingga dengan kebesaran hati, Pak Arismedi menyerahkan, mengharapkan ini adalah karena gagalnya Pak Arismedi mengkaderisasi terkait bahwa ini adalah partai berasaskan Islam. Tidak ditemukan kembali lagi ke jati dirinya partai itu. Di situ kelihatan idealisme seorang kepemimpinan. Nah, dalam konteks itu, langkah ke depan yang akan Pak Arismedi lakukan seperti apa? Silakan Pak Arismedi. Ya, ke depan saya pikir dari sisa-sisa usia dan melatar belakangi pengalaman yang ada, saya ingin menyumbangkan yang terbaik yang masih ada diri saya untuk kemaslahatan umat melalui partai politik yang saya yakini saat ini adalah partai di bawah kepemimpinan Pak Surya Paloh, ya partai Nasdem. Jadi juga saya sangat apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh partai untuk kader partai tersebut betul-betul dari beberapa sisi. Jangan dilihat hanya orangnya sopan, orang-orang loyal, tapi harus teruji kapasitasnya. Paling penting kalau memang partai, saya lebih suka pada partai-partai yang nasionalis. Maaf saja, seperti partainya Pak Fauzan, partainya Pak Herman atau partai lain. Baik itu dalam arti kata, saya saya trauma dengan partai-partai yang membawa-bawa agama sebagai topeng. Baik. Ya kita kan bukan orang-orang aja, tapi jujur masuk partai saya sekarang baru tahun 2014 tahun ke-7. Jujur di dalam partai politik ini kita sama Pak Fauzan mantan dari anggota parlemen politik lokal, beliau masih aktif. Kita jadi orang yang suci tidak bisa di partai politik. Baik. Tidak bisa jadi orang suci. Baik. Kalau ada yang partai yang katakan jadi orang suci, kita adalah sistem. Tapi bagaimana kita tidak lebih kotor telah bergabung dengan partai politik. Saya juga dulu dari ASN ingin supaya kata saya kalau di partai politik akan jadi orang bersih, akan jadi orang tidak bisa. Tapi bagaimana kita jangan lebih mengotori diri. Baik. Itu saya di partai saya sekarang rekrutmen partai untuk caleg aja 3 lapis fit and proper test, tingkat provinsi. Tingkat kota, dan itu lembaga independen dari UNP. Baru bisa jadi kader partai. Supaya bagaimana? Tidak ada tipu-tipuan. Kalau hanya percaya pada orang-orang yang seolah-olah sopan seperti kita, seolah-olah legowo, seolah sangat menghormati, di balik itu lebih kejam daripada Fir'aun. Itu bahaya. Ini yang terjadi pada kakanda saya, mantan ketua DPRD Kota Bukit Tinggi. Kayaknya tapi lebih kejam daripada Fir'aun, lebih kejam daripada Samo itu orang. Jadi itu yang terjadi sama Bung Fauzan Hafiz. Yang saya tahu bagaimana dia membesarkan partai yang sebelumnya berlambang matahari ya. Bagaimana
habis-habisan untuk partai. Dan juga saya lakukan. Ya. Ketua partai di Bukit Tinggi yang membuat kantor untuk partai tingkat Bukit Tinggi baru saya. Ya. Di partai saya dulu. Ya. Yang lain dulu menyewa, sewa gedung, pindah-pindah. Saya setelah pimpin partai, saya sewa tanah, saya buat kantor dengan biaya sendiri. Ya. Kantor untuk partai. Tapi yang terjadi mana? Anak-anak ular, saya bilang sama anak-anak ular yang ternyata dibesarkan. Untuk ke depan juga partai-partai ini lebih selektif. Jangan percaya pada sikap-sikap sopan yang berlebih-lebih. Sopan perlu. Itu partai di balik itu ada kebiadaban-kebiadaban yang dan baik. Kebiadaban. Itu baik, dia. baik. Luar biasa. Luar biasa pemahaman-pemahaman. Oke, pemirsa. Pemahaman yang diberikan adalah dalam satu bentuk, bukan karena di bangku kuliah, tapi di lapangan. Sangat jauh berbeda. Konteks yang tertulis dengan apa yang dilakukan di lapangan sangat berbeda. Jangan tertipu dengan sesuatu yang berlebih dan sangat-sangat lembut. Oke, sekarang kita ke Pak Fauzan. Pak Fauzan Nafis, dari sekian banyak eskalasi yang ada, Pak, apalagi seorang ketua Partai Umat Kota Bukit Tinggi, taruhlah sekarang digadang-gadang memiliki angka, termasuk salah satu menjadi bidikan untuk pilkada, suksesi pilkada Bukit Tinggi 2024. Nah, keterkaitan dengan Partai Umat, sengsaranya, dukanya, kan sudah ditemukan dengan yang lama. Nah, harapan dari Pak Fauzan untuk ke depan membawa perahu umat ini di Kota Bukit Tinggi, baik untuk pencalekan di 2024 maupun di suksesi pilkada 2024. Silakan Pak Fauzan. Jadi memang kita akui kita adalah partai yang terakhir lolos nomor urut 24 pada pemilu tahun 2024 ini. Tapi di partai kita itu banyak orang-orang yang memang sudah berpengalaman dalam berpolitik. Ada juga ada beberapa orang mantan anggota dewan dan juga ada beberapa yang sudah pernah mencaleg di partai lain dan banyak orang organisasi. Jadi kita sangat yakin partai kita ini nanti akan sangat kompetitif. Baik. Dan kita akan berjuang semaksimal mungkin untuk memperoleh kursi, dan seandainya kita mempunyai kursi, kita akan berkoalisi, atau siapa tahu kita bisa lolos, bisa mencalonkan sendiri untuk pilkada. Atau kalau memang dalam perjalanan kita melihat dan kita memperhitungkan ada memang tokoh-tokoh lain seperti misalnya Angku Herman, Tuangku, itu memang lebih bagus nanti kelihatannya dari saya sendiri, saya akan siap mendukung. Karena saya berambisi untuk bagaimana memperbaiki kota ini, bukan berambisi untuk jadi seorang kepala daerah. Saya dari kecil, dari mulai SD, SMP, SMA di Bukit Tinggi ini, dan kembali lagi setelah kuliah, itu saya memang sangat mencintai Bukit Tinggi, karena menurut saya Bukit Tinggi ini juga sebenarnya juga host, sudah keliling dunia juga host. Kita merasakan Bukit Tinggi ini adalah kota yang paling indah, paling nyaman untuk kita hidup. Dan kita pengen hidup tenang di Bukit Tinggi tanpa ada kisruh. Kita tidak mau ada persoalan macam-macam. Terus sekarang kita masih bisa melihat masih banyak kezaliman, masih banyak hal-hal yang mungkin sangat merugikan masyarakat banyak. Tapi mungkin dipoles-poles dengan polesan pencitraan ini. Saya orang yang sangat tidak suka dengan pencitraan. Kita mungkin kalau dalam adat basis sampiang, agama cilanjang, politiknya juga kita harus transparan lah kalau istilahnya. Jadi adat basis sampiang, agama cilanjang, politiknya transparan. Mungkin kita tidak manusia yang sempurna, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat banyak. Jangan untuk kepentingan kita sendiri. Untuk apa sih? Kita juga mati cuman dibungkus dengan kain kafan tanpa apa-apa. Ngapain kita mencari kekayaan sebanyak-banyaknya di atas muka bumi ini? Nah, sekarang kita juga harus memikirkan bagaimana ke depan. Saya memang anak saya masih kecil-kecil, dan saya berharap ke depan anak saya itu tidak pusing, tidak susah mencari sekolah. Kalau sekarang kan mencari sekolah susah, apalagi perguruan tinggi. Dan dari hitung-hitungan yang saya coba buat, APBD kita yang 800 miliar lebih, waktu itu hampir 1 triliun, sekarang kita lihat biaya yang dikeluarkan oleh warga Bukit Tinggi untuk
anak-anaknya demi pendidikan tinggi di Kota Bukit Tinggi ini yang belajar atau kuliah di luar Bukit Tinggi itu mungkin lebih besar dari PBD Kota Bukit Tinggi. Ya. Jadi cash outflow terus, minus terus kita cashnya. Ya. Sekarang bagaimana ke depan? Walaupun itu memang mungkin bukan suatu tupoksi dari Dinas Pendidikan, tapi kita sebagai warga, sebagai nanti ya legislasi, eksekutif, bagaimana kita memikirkan ke depan, bagaimana Bukit Tinggi ini ke depan tuh lebih baik, lebih cerdas, Ya. lebih benar. Lebih benar. Sehingga kita ya bisa menuju peradaban yang lebih bagus, lebih baik. Oke, baik. Berarti adanya semacam distorsi, ya, ada suatu distorsi beberapa sisi kehidupan yang ada di Kota Bukit Tinggi ini, Ya. dan itu yang akan ada nilai kejuangan nantinya Kita perjuangkan bagaimana kehidupan di zaman modern, di zaman maju, di zaman yang lebih baik itu seperti apa. Kita harus punya visi, punya misi. Jangan kita cuma membebaskan orang untuk berbuat apa saja. Ya, oke. Sekarang banyak pelanggaran, misalnya di bidang ekonomi, perdagangan. Sekarang orang bisa berjualan di jalan raya, bisa berjualan di sekolah, bisa berjualan di mana saja. Aturan-aturan sepertinya untuk dilanggar aja. Dan kita sering mendengar, ya apa gunanya dibuat aturan kalau tidak untuk dilanggar? Kan pusing kita mendengar hal seperti ini. Ya. Oke, baik. Adanya aturan untuk dilanggar, seolah-olah tidak hadir ketentuan aturan di dalam itu dan tidak dipertegas. Itu yang akan diperjuangkan umat, bukan hanya untuk berkuasa atau kekuasaan semata. Sepakat kita dengan itu. Apa arti kekuasaan kalau diambil dengan cara yang tidak benar seperti tadi? Ya. Kita punya kawan satu partai sudah duduk baik-baik menjalankan fungsinya, tiba-tiba diberhentikan seperti itu. Ya. Kita punya saudara yang sudah dipilih, disepakati untuk jadi ketua, tiba-tiba diganti dengan yang lain. Ya. Akhirnya kita kan bisa gila sendiri nih kalau melihat situasi seperti ini, gitu kan? Makin lama ke depannya kita akan menghasilkan generasi yang semakin penipu, pancidokawan atau bukan generasi cendekiawan. Sedangkan kita selama ini bangga sekali kalau Bukit Tinggi adalah kotanya kota cendekiawan. Ya. Tokoh-tokoh proklamator, ya Bung Hatta lahir di sini, Suhan Sahirul juga keluarganya berasal dari sini. Gimana kita berharap ke depan? Dan kalau boleh jujur, secara nasional dulu ketua partai itu dari spektrum paling kanan sampai spektrum paling kiri itu orang Minang, orang Sumatera Barat. Saat ini? Saat ini ya kita boleh lihat partai yang ada di parlemen satu pun tidak ada orang Minang berada di sini. Baik. Ini eskalasinya ada Minang. Oke, baik. Kita tinggal dulu. Kita beralih lagi ke Pak Herman. Pak Herman, demikian seorang Fauzan Hafiz, partai baru, di luar parlemen, baru mau masuk ke parlemen, baru mau masuk ke legislatif. Nah, sekarang beliau pernah mantan mungkin. Nah, akan tetapi beda konteksnya dengan Pak Herman. Partai besar, yang punyanya tahu sendiri, Jenderal Prabowo Subianto, siapa yang nggak kenal di Indonesia, apalagi Sumatera Barat. Tambah lagi, Partai Pak Herman merupakan partai pemenang pemilu pilkada di Bukit Tinggi Sumatera Barat dan memiliki kekuasaan berarti. Apakah kekuasaan itu dikatakan orang bersifat absolut atau bagaimana? Absolutnya itu salah implementasi, mudah memberhentikan, mengganti semata wayang begitu. Seperti apa menurut Pak Herman? Baik, Os. Jadi yang pertama sekali ini kan internal partai kami. Oke. Tentu secara detail kami tidak bisa menjawab. Baik. Namun secara garis besar ini mekanisme tidak berjalan sesuai dengan ADART. Oke. Jadi kalau kita mengacu kepada partai-partai besar sebelumnya, itu ada seperti pedoman-pedoman pelaksanaan kegiatan daripada kadernya maupun pengurusnya. Ada Juklak, ada Juknis, ada PU. Jadi bukan petinggi partai yang berwenang, aturan yang telah yang dijalani. Mungkin saat ini sebagai kader Prabowo yang tertua di Sumatera Barat, saya hanya memberikan doa kepada beliau. Semoga beliau sehat dan sukses dengan cita-cita beliau. Ke depan saya akan mengamati dan akan mengikuti perkembangan.
Baik. Dan kepada masyarakat Kota Bukit Tinggi, kita harapkan marilah jadi pemilih yang cerdas. Marilah jadi pemilih yang cerdas. Jangan terpengaruh kepada hasutan, money politik. Lihat secara objektif, secara nyata, secara fakta, mana yang potensial untuk sebagai wakil rakyat di lembaganya. Lembaga legislatif itu adalah wakil rakyat. Ya. Namanya wakil ini adalah kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat ada diamanahkan kepada dirinya. Jadi bukan mencari kedudukan, apalagi mendapatkan kedudukan ini dengan jalan yang tidak layak dan tidak pantas dan tidak menurut aturan dan ketentuan. Saya sendiri mengalami, mungkin petinggi partai kami yang tidak membaca situasi ke bawah, adanya terjadi tanda tangan yang tidak saya sinyalir, tidak benar, dan saya anggap palsu. Jadi ke depan, mohon kepada masyarakat, mari kita sukseskan pemilu 2024, jangan terpengaruh kepada situasi politik, jangan terpengaruh kampanye janji yang tidak jelas, dan mari berpikir secara objektif. Mungkin itu harapan. Dan saya mendukung dari saudara kita Fauzan, bahwa kita ke depan berpartai ini adalah baransana, dan kepentingan di dalam berpolitik, partai satu sama lain ini tidak ada sikut-menyikut, tidak ada menghancurkan kadernya sendiri, dan membangun kadernya sebagaimana pengabdian yang telah dia berikan. Demikian, Host. Sedikit lagi. Dengan adanya tanda kutip tadi, dengan arti kata tidak akan serta lagi, pasti akan berdampak kepada konstituen yang ada. Kira-kira gejolak apa yang akan timbul? Satu. Yang kedua, dengan ini dibangun dari awal, mau mencurahkan tenaga, pikiran, dan uang untuk membesut partai yang diawaki oleh Bapak Prabowo Subianto ini. Kira-kira bagaimana menurut Pak Edman? Ya, saya objektif saja. Mudah-mudahan masyarakat menilai kepada kebenaran. Dan melawan kezaliman. Melawan kezaliman. Dan ini adalah supaya kita mencerdaskan masyarakat dan masyarakat tidak terpengaruh pada hal-hal yang kira obok-obok, apalagi itu ada money politik, apalagi ada janji-janji politik. Jadi kita harapkan masyarakat cerdas, bisa memilih kepada wakilnya yang akan mempertanggungjawabkannya sebagai manusia lahir dan batin kepada yang di atas. Amin. Itu doa yang ucapan itu adalah doa. Oke, ke Pak Resmedi. Dengan demikian perilaku yang diharapkan, terjadi yang di luar diharapkan, mengambil satu konsekuensi itu dengan meninggalkan yang lama. Memilihlah, menggantungkan harapan lagi kepada yang baru. Nah, kekecewaan itu saat sekarang Pak Resmedi mau melangkah, apakah membekas kekecewaan itu? Silakan Pak Resmedi. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya enggak kecewa, tapi saya itu orangnya yang suka bersikap. Baik. Suka bersikap, dari saya di ASN dulu 29 tahun. Kalau dinyata pada tempat yang kita tempati sekarang itu tidak nyaman, kenapa kita di sana? Kalau tidak nyaman, kalau di sana ada tipu-tipuan, kenapa kita bertahan di sana? Jadi kita harus mencari tempat yang nyaman dan kita lebih bisa untuk mengembangkan pikiran pada tempat yang baru. Jadi kalau dendam, saya juga enggak dendam. Kecewa itu kecewa. Sebagai mantan pimpinan partai yang berkorban di Sumatera Barat ini dari 19 kota kabupaten, yang pimpinan partai yang korban. Korban langkah, salah langkah pimpinan partai tingkat nasional, 14 orang yang seperti saya. Pimpinan partai, anggota yang masuk Bung Esa, terakhir Bung Esa, anak mantan ketua partai saya lama, P3 Sumatera Barat, mantan bupati, yang sudah menang beberapa kali,
dilenserkan mendadak. Ya, baru minggu-minggu sekarang. Jadi kalau memang itu kenapa mekanisme tidak jalan ya, artinya petunjuk operasional tidak jalan, mana hukum kita itu adalah panglima. Ya. Di organisasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu adalah panglima. Kalau itu tidak jalan, tinggalkan. Saya pada Bung Esa juga bilang, kalau tidak nyaman, tinggalkan. Kita ingin mengabdi, jangan habis energi ini dalam satu organisasi. Berseteru sesama separtai. Berseteru itu boleh mungkin dalam rangka kepentingan dengan partai lain. Ini dan juga saya merasa sangat nyaman. Dengan partai saya yang baru sangat nyaman. Saya tidak mau jadi pengurus, walaupun ditawarkan jadi pengurus baik tingkat kota maupun provinsi, saya tidak mau. Saya telah puas selama menjadi sudah cukup puas. Walaupun tidak lama ya, di provinsi pernah wakil ketua, di kota 6 tahun jadi ketua. Saya ingin jadi anggota, tapi waktu saya ke partai saya yang sekarang, walaupun status sebagai kader, saya diminta untuk bagaimana pandangan daripada Pak Tuanku Rusmedi. Tolong pendapat. Akhirnya saya lebih banyak bicara daripada ketua partai saya sendiri. Ada penghargaan di partai yang saya topang sekarang. Oh, di partai lama. Belum saya pindah ulang tahun partai saya mantan ketua pengurus provinsi, mantan ketua kota, tidak diundang ulang tahun partai. Ya ada baru satu-satunya di partai kita sama orang Golkar ya, yang ulang tahun partai di rumah, diadakan di rumah ketuanya. Seperti nggak ada uang, takut karena orang yang melakukan kezaliman pasti takut apa orang ramai. Orang ramai. Sekarang pun saya melihat pimpinan partai yang saya tinggal itu tidak berani muncul di mana-mana. Muncul hanya ke kantor dan ke rumah orang tuanya atau ke rumah bininya. Bagaimana seorang pimpinan partai nggak berani keluar rumah mendeklarasikan diri? Karena dia pernah berkhianat pada senior partainya, maksud saya sendiri. Baik. Terima kasih. Oke, Pak Bozan, sedikit saja. Saya menganggap Partai Umat ini bayi yang baru lahir tegak Bapak Cik. Dengan terjadinya dengan partai-partai yang sudah senior dan pelakunya juga sudah senior. Sekarang kira-kira menurut Pak Fauzan, berarti ada nggak suatu garansi bagi Partai Umat sendiri, bukan di internal, di eksternal nantinya, baik dengan kondisi yang tadi sudah Pak Fauzan sampaikan, berani nggak Partai Umat menggaransi untuk suatu perbaikan itu tadi? Silakan Pak Fauzan. Sedikit kalau saja. mengenai berani itu tidak berani, dari saya kecil sampai saya dewasa dan saya juga mengajarkan kepada anak-anak saya yang masih kecil, kita harus berani melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Kalau kezaliman ini tidak kita lawan, suatu waktu kezaliman ini akan menghajar diri kita sendiri. Baik. Jadi kalau tidak kita lawan, bukan cuma kita sendiri yang akan merasakan, tapi masyarakat banyak akan merasakan. Dan keadilannya harus kita tegakkan. Kalau kita tetap membiarkan ada pembiaran, kita akan dilindas oleh kezaliman itu. Baik. Berarti yang bisa kita ambil kesimpulan, sanggup untuk berkolaborasi melawan kezaliman, kira-kira seperti itu. Kita akan bersama-sama melawan kezaliman, kalau seandainya sendiri pun akan kita lawan. Baik. Sepakat. Dan kezaliman ini walaupun dialami oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita tidak bisa terima. Baik, pemirsa Lentera Rakyat Official. Demikian pembicaraan kita. Tidak ada closing statement-nya. Sengaja kita biarkan komanya. Salam dari kami, perintis organisasi politik lokal. Sebenarnya konstituen partai itu ada di lokal, bukan di pusat. Itu intinya. Ya, sisi lain, tertempang salam hormat untuk Jenderal Prabowo Subianto, Ketua Partai Gerindra Pusat Republik Indonesia. Ada kader Anda di Kota Bukit Tinggi yang terzalimi. Pesan untuk Bapak Prabowo. Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada, tidak ada kami menjudge. Salam 3 dari kader Partai Gerindra, dari Nasdem, dan dari Partai Umat. Untuk Pak Amin Rais, demikian getolnya seorang Fauzan Hafiz, kader Anda, jenderal di Kota Bukit Tinggi ini untuk memimpin Partai Umat. Demikian, tidak ada kami mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Niat kami adalah
mengedukasi masyarakat. Oke, sampai ketemu lagi di Lentera Rakyat Official berikutnya. Salam Lentera Rakyat, berani tegas mengungkap fakta. Terima kasih.